Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, nama saya Lasida Torik dari kelas 12.1. Di sini saya ingin membagikan hasil analisis saya terkait perwatakan tokoh dari novel yang berjudul Omniscience Reader Viewpoint. Dan untuk novelnya sendiri di sini ada di tangan kanan saya. Novelnya memang sedikit tebal, tapi saya sendiri sangat amat menikmati waktu yang saya habiskan dalam membaca novel tersebut. Jadi novel ini dikarang oleh seorang pasangan suami istri yang berasal dari Korea Selatan yang bernama Sing Song. Jadi nama pena yang mereka gunakan adalah Sing Song. Novel ini pertama kali dipublish pada tahun 2012, yang dimana pada saat itu novel ini masih berbentuk web novel yang pada saat itu berada pada sebuah website yang bernama Moonpia. Jadi novelnya ini menceritakan tentang Kim Dokja, yang dimana Kim Dokja merupakan seorang pekerja kantoran biasa yang menjalani hidupnya seperti biasa saja. Namun dikarenakan masa lalunya sebagai anak yang mengalami kekerasan dalam kehidupan rumah tangga oleh ayahnya, hal tersebut membuat sang ibu membunuh sang ayah. Akhirnya sang ibu pun dipenjara. Dan pada saat semasa sang ibu dipenjara, sang ibu membuat sebuah buku yang berdasarkan pengalaman hidupnya. Dikarenakan buku tersebut, Kim Dokja pun berakhir mengalami pembulian oleh orang-orang di sekitarnya, karena pada saat itu orang-orang jadi memberikan Kim Dokja cap sebagai anak dari seorang pembunuh. Untuk mencari pelarian dari semua hal tersebut, Kim Dokja pun akhirnya membaca sebuah novel yang berjudul Tiga Cara Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur, yang ditulis oleh salah seorang dengan nama pena TLS 123. Saat perjalanan pulang dari pekerjaannya, Kim Dokja menaiki kereta seperti biasanya, dan pada saat itu ia sedang membaca chapter terakhir dari novel tersebut. Namun, siapa sangka novel tersebut akan menjadi titik perubahan hidupnya, yang pada saat itu dirinya memasuki dunia yang ada pada novel tersebut. Dan pada saat itu juga dia adalah satu-satunya orang pembaca yang mengetahui alur cerita dari novel tersebut, dan dia harus bertahan hidup di tengah bencana dan bahaya yang mengancam. Pada saat itu Kim Dokja pun mendapatkan pemberitahuan dari sang penulis, yaitu TLS-123, bahwa novel akan memasuki layanan berbayar. Layanan berbayar yang dimaksud adalah dengan berubahnya dunia yang Kim Dokja tempati sekarang menjadi dunia novel Tiga Cara Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur. Dunia ini berlatar pada dunia yang dilanda bencana dan bahaya besar di mana-mana. Kim Dokja adalah satu-satunya orang yang tahu alur cerita novel sampai akhir, karena dia adalah satu-satunya pembaca yang setia. Kim Dokja pun akhirnya mulai menjalani skenario selagi membantu karakter utama novela tanpa diketahui siapapun. Jadi sekian adalah penjelasan dari sinopsis novel tersebut, dan sekarang saya akan menjelaskan perwatakan tokohnya. Untuk yang pertama ada protagonis, yaitu main karakternya sendiri atau pemeran utamanya, yaitu Kim Dokja. Jadi Kim Dokja ini adalah tokoh yang cerdas. Jadi dia digambarkan sebagai tokoh yang cerdas, sinis, licik, berani, tapi dia juga peduli dengan teman-temannya, meskipun pada suatu saat dia ada beberapa kali bersikap dingin, tetapi juga memiliki sisi gelap seperti kesepian dan juga tidak percaya diri. Kim Dokja sendiri bersedia melakukan apa saja untuk bertahan hidup dan memiliki sisi emosional yang tersembunyi, yang terkadang akan muncul ketika dia berinteraksi dengan karakter-karakter lain yang dia kenal dari novel tersebut. Lalu untuk yang kedua yaitu antagonis. Jadi di sini antagonisnya bernama Yoo Joo Hyuk. Jadi Yoo Joo Hyuk ini adalah protagonis asli dari novel Tiga Cara Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur, yang dimana Yoo Joo Hyuk adalah seorang pahlawan yang memiliki kekuatan, keahlian, ketampanan, dan karisma yang sangat amat luar biasa. Dia adalah tokoh yang dingin, sombong, kasar, dan juga tidak peduli dengan orang lain. Dan dia adalah orang yang keras, tetapi di lain sisi dia juga memiliki sisi yang lembut, setia, dan juga berani. Lalu untuk yang terakhir, tritagonis, ada karakter yang bernama Yu Sang Ah. Yu Sang Ah ini adalah teman sekantor dari Kim Dokja yang akan menjadi love interest dari Kim Dokja. Dia adalah tokoh yang sangat amat loyal, berani, baik hati, pekerja keras, dan sangat amat peduli dengan teman-temannya. Dan dia juga adalah seorang karakter yang sangat amat lembut. Dirinya sangat mempercayai Kim Dokja dan akan mendukung semua saran dan perintah darinya. Lalu selanjutnya ada penggambaran analitik. Jadi pada suatu skenario, sang penulis sedang menggambarkan Kim Dokja, yang dimana sang penulis memberitahukan seperti dia adalah seorang yang menyendiri, yang satu-satunya hobi adalah membaca novel online. Sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya, dia adalah orang yang penyendiri dan hobinya adalah membaca novel web. Lalu sang penulis juga
memberikan penjelasan tentang Yu Ju-hyuk yang berbunyi, dia adalah tokoh utama di TCBHDH yang merupakan pahlawan yang berjuang untuk menyelamatkan dunia dari kiamat. Dia adalah orang yang kuat, berbakat, dan berpengalaman, yang memiliki banyak kemampuan dan juga senjata. Lalu ada juga penggambaran analitik yang pada saat itu penulis gambarkan pada saat Kim Dokja sedang menyelamatkan seseorang yang berbunyi, dia menyelamatkan Lee Gileong, seorang anak yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dari pemburu binatang, dari pemburu bintang dan mengadopsinya sebagai anak angkatnya. Lalu beralih ke penggambaran selanjutnya, yaitu penggambaran dramatik. Yang pertama ada Kim Dokja berkata dalam hati, aku tidak peduli dengan dunia ini. Aku hanya ingin hidup seperti yang aku inginkan. Aku hanya ingin membaca novel ini sampai selesai. Aku tidak ingin menjadi bagian dari cerita ini. Aku hanya ingin menjadi seorang penonton. Jadi untuk penggambaran dramatik tersebut merupakan penggambaran yang berdasarkan kata hati seorang tokoh. Lalu yang selanjutnya ada Yu Ju-hyuk berdiri di depan pintu masuk ruang bawah tanah, di mana puluhan orang berkumpul di belakangnya. Dia menatap mereka dengan tatapan tajam dan berkata, kita akan masuk ke sana sekarang. Kita akan mencari sumber energi yang bisa membuat kita lebih kuat. Kita akan menghadapi banyak bahaya dan rintangan. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus bersatu dan saling membantu. Kita adalah tim. Kita adalah keluarga. Kita adalah manusia. Lalu Yu Ju-hyuk mengangkat pedangnya ke udara dan berteriak, maju! Orang-orang di belakangnya pun menyambut dengan semangat dan mengikuti langkahnya. Untuk penggambaran dramatik tersebut termasuk pada penggambaran berdasarkan tindakan oleh tokoh. Lalu untuk selanjutnya ada penggambaran berdasarkan dialog antar tokoh, yang dimana dikatakan oleh Yung Sang-ah kepada Kim Dokja. Yung Sang-ah berkata, aku percaya kepadamu Kim Dokja, aku akan mengikuti langkahmu Kim Dokja, dan aku akan selalu mendukungmu Kim Dokja. Mungkin sekian dari analisis yang bisa saya bagikan pada saat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dan juga beberapa kali sempat ada kesalahan intonasi pada saat saya sedang membaca analisis yang telah saya lakukan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.